Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang awal pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tahun ajaran 2021-2022 dengan bab pertama, yaitu mengenai perilaku mujahadah, husnuzon, dan ukhuwah. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu 3.1 menganalisis Quran surat Al-Anfal ayat 72, kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang mujahadah, tentang husnuzon dan juga tentang ukhuwah. Kemudian 4.1.1 membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrizul huruf. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini, yaitu dengan membacakan Quran surat Al-Anfal ayat 72 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u bad walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basyir. Kita bahas arti perkata dari Quran surat Al-Anfal ayat 72. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah, walladzina, dan orang-orang yang awaw wa nasoru, memberikan perlindungan dan mereka menolong, ulaika, mereka itulah, ba'duhum, sebagian mereka, auliya'u, menjadi pelindung, ba'din, sebagian yang lain, walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, walam, dan tidak atau belum, yuhajiru, mereka berhijrah, ma, tidak ada, lakum, bagi kalian, min, dari, walayatihim, dari menolong mereka, min syai'in, dari sesuatu sedikit pun, hatta, sehingga, yuhajiru, mereka berhijrah, wa inistangsorukum, dan jika mereka minta tolong pada kalian, fi, dalam, fiddini, dalam agama, fa'alaikum, maka wajib atas kalian, nasru, memberi pertolongan, ila, kecuali, ala, atas, qaumim bainakum, kaum antara kalian, wa bainahum, dan antara mereka, mitsaq, perjanjian, wallahu, dan Allah, bima, dengan apa yang ta'maluna,
kalian kenakan Basyir, Maha melihat. Terjemahan Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sebelum kita bahas maksud atau isi kandungan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, kita bahas terlebih dahulu apa sih kaum muhajirin itu. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dengan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Kalau kaum Ansor apa? Kaum Ansor adalah orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berjanji kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang maksud dari Quran Surat Al-Anfal ayat 72 menjelaskan bahwa kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dalam mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu apa sih? Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan an-nafs yaitu jiwa nafsu atau diri. Jadi mujahadah an-nafs yaitu bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, atau bersungguh-sungguh untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bahasa Indonesia, mujahadah an-nafs disebut juga dengan kontrol diri. Kontrol diri merupakan salah satu perbuatan yang terpuji yang harus dimiliki bagi setiap orang muslim. Menurut Al-Quran, nafsu itu dibagi 3 bagian. Ada berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainah. Kita bahas nafsu amarah. Nafsu amarah yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Misalnya nafsu amarah tidak bisa menahan emosi, berbicara dengan kasar dan sebagainya. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Yang ketiga nafsu mutmainah yaitu nafsu yang tenang. Hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Jika kita menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya hati kita telah tertawan dan terbudak oleh hawa nafsu itu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kuncinya kalau mau hidup selamat harus mengontrol hawa nafsu. Pilihan ada di tangan kalian. Mau dikuasai nafsu atau nafsu yang dikuasai oleh kita. Kalau kita menguasai nafsu, maka hidup kita akan selamat. Misal ada yang menyinggung perasaan kita, jika kita menahan hawa nafsu, kita bisa ucapan
ucapkan istighfar dan memaafkan orang tersebut. Itu salah satu cara untuk menahan hawa nafsu. Sekarang manfaat dan hikmah daripada mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Yang pertama, hati semakin bersih dan tenang. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal soleh. Yang keempat, dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam, mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, materi untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Di bab pertama ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, mujahadah an-nafs, yang kedua husnuzon, dan yang ketiga ukhuwah. Alhamdulillah, untuk pertemuan pertama kita sudah selesai tentang mujahadah an-nafs. Untuk minggu selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang husnuzon. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.